Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kita kembali bertemu di video yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya iman, dari kesesatan menuju jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan harapan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita, memudahkan setiap langkah kita dalam mencari rezeki yang halal, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan. Sebab umur panjang tanpa ketaatan adalah kerugian, sementara umur panjang yang digunakan untuk beribadah adalah karunia besar dari Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap muslim yang beriman tentu memiliki cita-cita yang sama, memiliki harapan yang sama, yaitu ingin menjadi hamba pilihan Allah. Mengapa demikian? Karena hamba pilihan Allah bukanlah manusia biasa, melainkan mereka yang diberi kedudukan mulia di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah, yang hidupnya penuh dengan berkah, yang hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, dan yang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai di surganya yang abadi. Saudaraku, pernahkah kita merenung, apakah kita sudah termasuk hamba yang Allah cintai? Ataukah selama ini kita masih menjadi hamba yang lalai, yang sibuk dengan dunia, yang lupa akan akhirat? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan bagaimana arah hidup kita ke depan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan melalui sabda Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan begitu gamblang ciri-ciri hamba yang terpilih. Mereka bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki akhlak mulia, menjaga hubungan dengan Allah sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Maka di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama-sama apa saja ciri-ciri hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, tawadu atau rendah hati. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Subhanallah. Ayat ini menggambarkan bahwa tanda hamba Allah yang sejati bukanlah mereka yang congkak, bukan pula mereka yang merasa tinggi derajatnya di hadapan manusia, tetapi mereka berjalan di bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Rasulullah pun menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Artinya, sekecil apapun kesombongan dalam hati, itu bisa menghalangi kita dari surga Allah. Maka, seorang hamba pilihan Allah adalah ia yang tetap tawadu, walau memiliki ilmu yang tinggi, tetap tawadu, walau diberi kekayaan yang melimpah, tetap tawadu, walau diberi kedudukan yang mulia. Sebab semua itu hanyalah titipan, bukan hakikat diri kita. Yang kedua, senantiasa tahajud di keheningan malam. Saudaraku, di antara tanda besar seorang hamba pilihan Allah adalah ia mampu bangun di waktu malam untuk bermunajat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam.
Tahajud adalah ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang pilihan. Mengapa? Karena di saat orang lain terlelap tidur, ia bangkit menghadap Robnya. Di saat dunia begitu sunyi, ia melafazkan doa-doa rahasia yang hanya Allah yang mendengarnya. Ada sebuah riwayat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seringkali berjalan pada malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Suatu ketika, ia melewati sebuah rumah kecil dan mendengar suara lembut dari dalam. Rupanya, seorang wanita tua sedang berdiri lama dalam salat malamnya, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh khusyuk. Umar pun berhenti sejenak, terdiam, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, jika bukan karena kedudukanku sebagai khalifah, tentu aku lebih senang berada di dalam rumah ini, berdiri bersama wanita tua itu di hadapan Allah pada malam hari." Kisah itu menunjukkan betapa salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan Umar yang dikenal tegas dan pemberani di siang hari, sangat lembut hatinya ketika mendengar ibadah tahajud di tengah malam. Maka siapa yang istiqomah tahajud, insya Allah hatinya akan bersinar, hidupnya akan penuh keberkahan, dan doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, membalas keburukan dengan kebaikan. Inilah akhlak para hamba Allah yang mulia. Mereka tidak membalas makian dengan makian, tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, mereka balas dengan kesabaran, kelembutan, dan doa yang baik. Allah menegaskan hal ini dalam surah Al-Fussilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia seakan-akan menjadi teman yang setia. Rasulullah menjadi teladan utama. Ketika beliau dilempari batu di Taif, ketika beliau dihina, bahkan diludahi oleh orang Quraisy, beliau tidak pernah membalas dengan dendam. Sebaliknya, beliau mendoakan kebaikan agar mereka mendapat hidayah. Yang keempat, takut pada azab Allah. Hadirin sekalian, ciri berikutnya adalah rasa takut kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muluk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berangan-angan masuk surganya. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat Allah, niscaya ia tidak akan berputus asa dari surganya." Maka seorang hamba pilihan Allah adalah ia yang selalu berada dalam keseimbangan antara rasa takut kepada azabnya dan harap kepada rahmatnya. Takutnya membuat dia tidak berani bermaksiat, harapnya membuat dia tidak berputus asa dari ampunan. Yang kelima, tidak berlebihan dalam membelanjakan harta Allah, mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati." Artinya, ukuran bahagia bukanlah seberapa besar harta yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mensyukurinya. Hamba pilihan Allah tidak boros, tidak juga kikir. Ia gunakan hartanya di jalan Allah, membantu fakir miskin, mendukung dakwah, menyantuni anak yatim. Itulah harta yang akan kekal di akhirat. Yang keenam, menjaga tauhid dan tidak menyekutukan Allah. Inilah fondasi utama seorang hamba pilihan Allah, tauhid. Tauhid adalah inti dari semua amal. Sebanyak apapun ibadah kita, jika tercampur dengan syirik, semua akan sia-sia. Maka hamba pilihan Allah adalah ia yang menjaga tauhidnya dari segala bentuk syirik, syirik besar maupun kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Rasulullah juga memperingatkan bahwa tauhid adalah fondasi utama hamba pilihan Allah. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari,
Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk neraka. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketujuh yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak." Artinya, nyawa seorang mukmin begitu berharga di sisi Allah. Maka hamba pilihan Allah tidak mungkin mencelakai orang lain, apalagi menghilangkan nyawa. Sebaliknya, ia selalu menjaga agar keberadaannya menjadi rahmat, bukan sumber kebinasaan bagi manusia. Pemirsa, ada 3 lagi ciri-ciri hamba pilihan Allah yang akan kita bahas sebentar lagi. Namun, sebelum itu saya mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk menekan like, subscribe channel ini, agar kita bisa selalu berjumpa di konten-konten selanjutnya, dan juga menambah motivasi saya dalam membuat video dakwah yang sederhana ini. Dan jangan lupa juga saat video ini selesai, tuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar. Semoga lewat video ini Allah memberkahi kita semua dan mengabulkan seluruh doa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8 yaitu orang yang jujur dalam ucapan. Allah melarang dalam surah Al-Baqarah ayat 42. "Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu, padahal kamu mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Sedangkan kedustaan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Maka hamba pilihan Allah adalah mereka yang lisannya selalu jujur, tidak pernah bersumpah palsu, tidak menipu, dan tidak mengelabui. Sebab lisan adalah cermin dari hati." Yang ke-9, menjauhi zina. Zina adalah perbuatan yang merusak iman, merusak keluarga, dan merusak masyarakat. Lihatlah fenomena sekarang akhir zaman. Begitu banyak pemuda-pemudi, para pelajar, bahkan orang yang sudah beristri pun terjerumus dalam zina. Hubungan tanpa nikah zaman sekarang menjadi fenomena yang lumrah. Pacaran, pelacuran, bahkan para pejabat kita sekalipun, pemimpin kita ikut terjerumus di dalamnya. Maka di zaman sekarang, maukah kita menjadi hamba pilihan Allah? Mereka yang menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan hina ini. Allah menegaskan larangan mendekati zina dalam surah Al-Isra ayat 32. "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Yang terakhir, ke-10, menghindari perbuatan sia-sia. Terakhir, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna." Hamba pilihan Allah adalah ia yang pandai menggunakan waktunya. Ia tidak habiskan hidup untuk hal sia-sia. Waktunya dipakai untuk ibadah, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah halal, membantu sesama, dan berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah sebagian ciri-ciri hamba pilihan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita ingin mendapat ridhonya, mari kita introspeksi. Sudahkah ciri-ciri ini ada dalam diri kita? Jika belum, mari kita berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan niat yang tulus. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.